Pembunuh berantai itu tertawa kejam di dalam penjara padahal ia sedang disisa di atas kursi panas, tetapi ia masih bergerak dengan santai. Dengan memegang sebuah rokok di tangannya, penjahat itu berterima kasih kepada polisi yang sudah menangkapnya. Tetapi lebih gila lagi, pembunuh itu juga mengatakan nama komandannya dan nama seorang tak dikenal, tetapi polisi itu hanya menganggap itu omong kosong dan segera pergi dari ruang sel. Terlihat pembunuh itu disisa lagi di atas kursi panas hingga meninggal dunia. Namun sehari setelah kematiannya, polisi menerima kasus pembunuhan baru. Seorang pria tewas terbaring di bak mandi dengan mata yang terbuka, tetapi polisi tampak bingung karena modus pembunuhan ini tampak familiar di pikirannya. Melihat susu dan sereal di atas meja, polisi berpikir bahwa pembunuhan itu dilakukan saat korban sedang sarapan. Tetapi ketika melihat ke dinding, polisi itu terkejut melihat nama komandannya yang tertulis di sana, dan hal itu sama seperti yang diucapkan oleh pembunuh yang dieksekusinya kemarin. Polisi itu bertanya-tanya siapakah sebenarnya dalang di balik semua ini. Ia kembali ke kantor polisi. Beberapa orang membicarakan kasus aneh ini dan ia mencoba menceritakan apa yang dikatakan pembunuh kepadanya sebelum dieksekusi. Ia tidak yakin bahwa pelakunya adalah komandannya sendiri karena bahkan nama komandan terukir di daftar kehormatan kantor polisi. Polisi itu mencari daftar kehormatan dan menemukan bahwa ada baris kosong di antara nama komandannya. Melalui penyelidikan yang serius, polisi itu menemukan bahwa baris kosong itu seharusnya berisikan nama Sujono. Orang itu juga seorang polisi yang hebat pada saat itu, tetapi karena ia menangani kasus pembunuhan, temperamen Sujono berubah drastis. Ia membunuh banyak rekannya pada satu waktu, tetapi akhirnya ia bunuh diri karena takut dihukum di sebuah gubuk terpencil di dalam hutan. Karena si pembunuh secara khusus menyebutkan nama orang ini, pasti ada beberapa hubungan yang tidak diketahui di antara mereka. Berdasarkan halaman yang ditemukan dalam berkas itu, polisi itu menemukan Putri Sujono. Tetapi ketika wanita itu mendengar bahwa polisi itu sedang menyelidiki kasus pembunuhan, ia langsung bertanya kepada polisi apakah ia suka bernyanyi. Lalu wanita itu bertanya lagi apakah dia telah menyentuh tubuh korban sebelum dia meninggal. Polisi itu sangat terkejut. Wanita itu tampaknya telah menebak segalanya. Lalu ia memberitahu polisi bahwa ayahnya adalah seorang polisi yang baik. Sejak ayahnya menangani kasus pembunuhan, satu-satunya hal yang terjadi akan terus terjadi. Ia sering muncul di tempat kejadian perkara tanpa alasan dan jadinya tertinggal di senjata pembunuh. Bahkan para saksi yang memberikan keterangan malah balik melawan ayahnya. Sampai suatu hari ayahnya menemukan bukti yang sangat kuat, tetapi ia tetap kalah dalam kasus itu, seolah semua orang tak percaya padanya lagi. Lalu suatu hari ayahnya pergi ke pegunungan dan menembak dirinya sendiri di sebuah rumah kayu. Mendengar cerita wanita itu, polisi merasa simpatis kepadanya dan meminta wanita itu untuk terus bersabar. Apakah yang akan terjadi selanjutnya? Tonton terus film seru lainnya.